balik senyum manisnya, mata Saipul Jamil tampak berkaca-kaca. Ia tak menyangka ulah asisten pribadinya yang diduga menyalahgunakan barang haram narkotika, ia harus merasakan pahitnya diperdaya di hadapan banyak orang. Semua bermula dari pengejaran aparat kepolisian terhadap R yang melakukan transaksi narkoba dengan asisten Saipul Jamil. Saipul Jamil yang ada di dalam mobil bersama asistennya benar-benar ketakutan. Saipul Jamil pun ikut diamankan dan dibawa ke Polsek Tambora. Perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas sampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SC ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak, kan antara polisi sama masyarakat begini kita kan yang berkata kasar, siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau tayangan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita cross-check juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SC. Bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan, apakah benar sampai polisi menutup tembakan? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Yonos? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu proses transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi, situasinya baik-baik saja. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si SJ ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pembelian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di sekitaran TKP tersebut. Itu informasinya. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya, Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting,
ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe ke depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid gitu, di masjid itu jam 2 siang. Untunglah di hadapan aparat penyidik, Saipul Jamil tidak terbukti menggunakan narkotika. Dan kemarin, Ipul akhirnya dibebaskan. Lantas seperti apa pernyataan Ipul setelah diperbolehkan meninggalkan markas kepolisian Tambora kemarin? Akhirnya doanya teman-teman dikabulkan oleh Allah. Semua itu atas ikhtiar kerjasama yang kompak antara kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolsek dan Bang Saiful Jamil beserta lawyernya Bang Raja. Karena pada siang hari ini tepat pada pukul berapa? Jam 1:30. Nah, yang pasti hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Saya sebagai teman, sahabat, Bang Raja, lawyer, kemudian keluarganya, karena Bang Saiful sudah melampaui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi hari ini clear, saudara King Saiful Jamil dinyatakan oleh negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dia negatif narkoba dan tidak terlibat apapun tentang berkaitan narkoba. Saya menyampaikan terbuka bahwa King Saiful Jamil dikeluarkan dalam arti kita terima ya dengan keluarga karena proses hukum yang baik, profesional. Artinya Polsek Tambora, khususnya Kapolsek Pak Kompol Doni melakukan proses hukum penyidikan yang profesional. Semoga ini menjadi pengalaman Saiful Jamil sehingga tidak dapat terulangi lagi dalam memilih asisten. Liputan Dewata TV melaporkan.